warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Intan Cahyani dari Universitas Mandalika Mataram, Fakultas Sains Teknik dan Terapan, Prodi Pendidikan Biologi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Anatomi Tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Herdiana Fitriani, MPD. Materi yang akan saya sampaikan adalah materi tentang struktur bunga. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, saya menggunakan contoh bunga sepatu dengan nama latin Hibiscus rosa sinensis. Bunga sepatu ini banyak kita temukan di lingkungan sekitar, karena biasanya masyarakat menggunakannya sebagai tanaman hias. Berikut adalah penjelasan singkat saya mengenai struktur penyusun dari bunga sepatu atau Hibiscus rosa sinensis. Bagian pertama adalah rachis pedunculatus, adalah arsis bagian bunga yang merupakan lanjutan dari cabang maupun batang bunga. Bagian kedua adalah pedunculus atau tangkai bunga. Tepat berada di bawah bagian bunga, merupakan pendukung terakhir dari bunga, berfungsi untuk menghubungkan bunga dengan ranting maupun cabang, dan berfungsi untuk menopang bunga. Bagian ketiga adalah sepal atau kelopak bunga, berfungsi untuk melindungi bunga saat masih kuncup, seperti ini. Melindungi bunga saat masih kuncup. Kemudian, setelah bunga mekar atau mahkota mekar, kelopak bunga atau sepal ini akan membuka, dan warnanya maupun bentuknya menyerupai daun. Sepal merupakan bagian terpenting dari bunga karena pada saat bunga mekar, sepal ini terlihat seperti dasar bunga. Bagian bunga yang keempat adalah receptacle atau dasar bunga yang berfungsi sebagai tempat melekatnya bunga dan sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Bagian bunga yang kelima adalah bractea, merupakan daun pelindung. Daun ini adalah daun terakhir dan berfungsi untuk melindungi bunga. Terletak di sini. Daun pelindung atau bractea merupakan daun terakhir dari bunga yang ketiaknya ditumbuhi oleh bunga dan berfungsi untuk melindungi bunga. Baik, bagian nomor 6 adalah bagian daun bracteola atau daun tangkai, terletak di pangkal bunga, berfungsi sebagai pelindung. Lanjut ke bagian nomor 7, yakni bagian corolla atau bagian mahkota bunga atau biasa disebut sebagai perhiasan bunga. Corolla memiliki banyak warna yang menarik. Di bunga sepatu sendiri atau di Hibiscus rosa sinensis sendiri, corolla memiliki warna merah, warna putih, warna pink, dan warna kuning. Warna yang menarik pada corolla ini berfungsi untuk menarik perhatian serangga, yang dimana serangga ini juga membantu dalam proses penyerbukan. Bagian corolla merupakan bagian bunga yang paling mencolok dan yang paling indah bentuknya. Kemudian di bagian nomor 8 ada stamen atau benang sari, berfungsi sebagai alat kelamin jantan bagi bunga. Terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu kepala sari, antera. Yang kedua adalah polen atau serbuk sari. Yang ketiga adalah filamen atau tangkai sari. Bagian terakhir dari bunga sepatu adalah pistil atau biasa disebut dengan putik, berfungsi sebagai alat kelamin pada bunga, yakni alat kelamin betina. Pistil ini terletak di tengah-tengah bunga dan dikelilingi oleh benang sari.
Di dalam pistil ini terdiri dari bakal bunga dan bakal buah atau ovari. Di dalam sini terdapat ovari. Di dalam sini. Kemudian pistil ini terdiri dari atas dua bagian. Yang pertama adalah kepala putik. Kepala putik atau dalam bahasa Latin disebut stigma berfungsi sebagai tempat melekat dan masuknya polen untuk kemudian ditransfer ke bagian ovarium melalui tabung serbuk sari. Kemudian ada stile atau dalam bahasa Latin disebut sebagai tangkai bunga, berfungsi untuk menyangga kepala putik agar tetap berada di posisi yang telah ditentukan. Pada style ini juga terdapat saluran serbuk sari dan berfungsi untuk mentransfer polen ke dalam ovarium. Nah, begitulah penjelasan singkat bagian-bagian bunga sepatu atau Hibiscus rosa sinensis yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.